Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdul Hamid dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah semester 3 dari kelas F. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Hukum Pidana. Yang mana di sini saya akan menjawab 5 soal yang telah diberikan 10 soal. Di sini saya akan menjawab 5 soal. Yang pertama yaitu nomor 1 tentang jenis-jenis hukum pidana. Jenis-jenis hukum pidana yang pertama, hukum pidana material. Nah, hukum pidana material ini adalah aturan hukum yang sifatnya atau aturan hukum yang memuat tindakan pidana. Sumber hukum pidana material ini yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat. Mengapa dikatakan mengikat? Karena sumber hukum ini berasal dari atau hukum pidana material ini bersifat dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, moral, politik, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Hukum pidana formil ini mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Adapun sumber hukum pidana formil selain undang-undang yaitu ada traktat kebiasaan yang biasanya digunakan untuk perjanjian internasional, yang selanjutnya itu doktrin dan putusan hakim. Jadi kelima itu adalah sumber hukum pidana formil. Selanjutnya itu hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang merupakan berlaku untuk semua penduduk warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Jadi hukum pidana formil ini hukum yang sifatnya berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, hukum pidana umum ini adalah perundang-undangan yang sifatnya tertulis dalam KUHP. Selanjutnya itu hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diperuntukkan oleh orang-orang tertentu atau diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, khususnya untuk para sanksi-sanksi pidana dan khusus di luar KUHP. Misalnya ada kasus tentang hukum pidana pajak, di mana pajak ini merupakan suatu kewajiban warga negara. Akan tetapi karena tidak diatur dalam KUHP atau undang-undang pidana, maka pidana pajak ini dimasukkan ke pidana khusus dan tetap bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya itu nomor 3 tentang teori tujuan hukum pidana. Yang pertama itu teori mutlak atau pembalasan. Jadi menurut teori ini, pidana itu dijatuhkan karena orang yang telah melakukan kejahatan, dan teori pembalasan ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk atau tidak bertujuan secara praktis. Akan tetapi kejahatan itulah yang akan menjadikan unsur-unsur atau yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana. Jadi secara mutlak adanya hukum pidana ini dilakukan karena suatu kejahatan, tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Selanjutnya itu tentang teori relatif atau teori tujuan. Jadi teori tujuan ini disebut juga teori utilitarian. Jadi lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini bukanlah sekadar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di lingkungan masyarakat, di dalam masyarakat serta mencegah ketertiban di dalam masyarakat agar tidak terganggu. Dengan kata lain, maka pidana dijatuhkan kepada si pelaku ini tentu bukanlah untuk membalas kejahatannya, akan tetapi mempertahankan ketertiban umum. Selanjutnya itu teori gabungan. Teori gabungan ini tujuannya adalah menurut teori ini pidana bertujuan untuk selain membalas kejahatan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Jadi tujuannya itu mewujudkan ketertiban, dan teori gabungan ini menggunakan kedua teori tersebut, yang mana teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan. Yang selanjutnya itu nomor 4 tentang asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu yaitu asas legalitas, asas konsekuensi, asas legalitas formil, asas legalitas materi, asas legalitas dalam rancangan KUHP, asas temporis delicti. Nah, itu asas yang berlakunya hukum pidana menurut waktu. Selanjutnya itu asas hukum pidana menurut tempat, yang mana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Yang pertama itu asas teritorial, asas personal, nasional aktif, asas perlindungan nasional pasif, dan asas universal.
Jadi selanjutnya itu nomor 6 tentang penyertaan berdasarkan KUHP. Yang pertama itu jenis-jenis penyertaan. Nah, jenis-jenis penyertaan ini dalam pasal 55 menyebutkan ada 4. Yang pertama pelaku, yang kedua menyuruh melakukan, yang ketiga turut serta, yang keempat penganjur. Nah, selanjutnya itu dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan atau ya, ada 2 golongan. Tuh. Yang pertama itu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan. Yang kedua mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya itu unsur-unsur penyertaan, ada unsur objektif, unsur subjektif. Unsur-unsur objektif ini menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan dengan menggunakan cara misalkan memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan memberi sarana, serta dengan memberi keterangan. Selanjutnya itu unsur subjektif dengan sengaja. Nah, dengan sengaja misalkan adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindakan pidana. Nah, di sini unsur subjektif ini yang mana sedikit atau banyaknya ada kepentingan itu untuk terwujudnya tindakan pidana. Misalnya itu contoh penyertaan. Misalkan ada si A. Contoh penyertaan ini kita ambil contoh si A. Si A misalkan membunuh si Z. Nah, dan si A ini diantar ke rumah si Z ini oleh si B menggunakan motor si B. Nah, dalam penyidikan si B ini tidak tahu atau tetap terlibat dalam kasus pidana. Mengapa? Karena si B ini dikatakan terlibat mengantar si A itu ke rumah si Z, walaupun si B awalnya ini tidak tahu apa tujuan si A datang ke rumah si Z. Nah, tuh jadi tetap si B ini dikenakan pidana. Kalau misalkan si B ingin melakukan ibaratnya si B ini harus memberikan bukti pada proses penanganan pidana ya. Jadi itu pertanggungjawaban pidana penyertaan. Nah, diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu penanggung-jawaban pidana penuh, penanggung-jawaban pidana sebagian. Dan selanjutnya itu macam-macam delik atau nomor 8 saya akan sini menjawab tentang macam-macam delik. Yang pertama yaitu ada delik kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua delik dolus dan culpa, delik komisionis dan delik omisionis, delik formil dan delik materi, delik biasa dan delik berkualifikasi, delik murni dan delik aduan, serta delik selesai dan delik berlanjut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari soal-soal ujian akhir semester hukum pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.